dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nur Khalil LCMTG padanya. Waktu dan tempat bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak dan semangat. Walaupun puasa tetap semangat. Kapal selam ditarik gerobak. Terus salamnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran min ashhuril Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal karam, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, ibu-ibu yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mas Rosid yang selalu mengawal, ada Pagar Nusa dan semua panitia Safari Dakwah Ramadan. Dan yang paling kami takzimkan Ibu Ketua FKMPU, Forum Komunikasi Mukminat Peduli Umat, Masya Allah, Ibu Supiati, Ibu Hajah Supiati. Amin, amin. Nah, gitu. Mudah-mudahan yang saya takzimkan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua anggota majelis santri ya, yang mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah semuanya pengen dapat ridha Allah, benar? Semuanya pengen masuk surga, betul? Ada yang pengen masuk sekarang? Oh, belum. Oh, ngumpulin bekal dulu. Enggak ada ditawari masuk sekarang mau. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan. Nama lengkap tadi cukup 2 kata, Nur Halim. Kalau bahasa Arabnya Halim, tapi tertulisnya memang begitu. Tapi namanya Nur Halim, asli, lahir, besar, dan sekarang juga tinggal di tempat yang sama dari kota Wali. Mana kota Wali? Demak. Denmark. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu Denmark. Tapi bahasa Jawanya Demak, Jawa Tengah. Ya, itu julukannya adalah Kota Wali karena semua Wali Songo dulu kumpulnya ada di Demak. Mudah-mudahan jauh-jauh dari Demak sampai sini Allah senantiasa menurunkan keberkahannya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kemudian alhamdulillah saya tolabul ilmi atau belajar dekat di Tuban, tepatnya di Sarang, Rembang, di bawah Aswan Kiai Haji Maimun Zubair. Dulu saya mondok di sana, kemudian setelah itu melanjutkan mondok di Kota Suci. Mana? Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Di bawah Aswan Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya semua. Amin Allahumma. Jadi di kota Makkah, alhamdulillah, saya masih menangi guru-guru besar kami, termasuk Abu Yasid Muhammad Alawi, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani, sehingga kami dapat menyambungkan sanad keilmuan. Jadi yang namanya ilmu agama itu tidak boleh belajar kepada sembarang orang. Khudhu ad-dina al-isnadu juz'un minad-din. Sanad atau mata rantai keilmuan itu adalah bagian daripada agama. Maka ambillah ilmu agama itu dari orang-orang yang bisa dipercaya, yang keilmuannya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita punya guru dan semua tertulis.
Saya punya guru, guru saya punya guru, gurunya sampai kepada Nabi. Bahkan kita juga ngalap berkah. Ini semua percaya berkah? Percaya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi saya sampai ngalap berkah istilahnya. Sampai salaman itu juga saya cari. Guru saya pernah salaman dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Saya cari guru itu, saya salaman dengan beliau. Kalau jenengan laki-laki saya ajak salaman. Karena tangan ini pernah salaman dengan guru saya pernah salaman dengan gurunya, dan semua tertulis sampai kepada Rasulullah SAW. Karena man sofahani au sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah salaman denganku, kata Nabi, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dakhalal jannah, akan masuk surga. Mungkin yang bisa kita ambil adalah apa yang disabdakan oleh beliau, man ro'ani au ro'a man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapapun yang pernah melihatku, atau melihat orang yang pernah melihatku, atau melihat orang yang pernah melihatku, ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Jadi sampai benar-benar saya ini mencari guru, yang guru tersebut pernah melihat gurunya, gurunya pernah melihat gurunya, gurunya pernah melihat gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi fa insyaallah dengan kita bersilaturahim, ibu-ibu dapat berjumpa dengan saya pernah berjumpa dengan guru saya, Sayyid Hamid Al-Kaf. Sayyid Hamid Al-Kaf berjumpa dengan gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau berjumpa dengan gurunya, sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sanad kita bersambung kepada Nabi, dan itu yang membawa keberkahan. Jadi banyak sekali, sampai bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun apa enggak dalam sholat? Rukun. Kalau rukun berarti wajib dibaca, dan bacaannya juga harus benar. Nah, nanti kalau ada waktu yang di akhir sekali, kita akan sambungkan sanad bacaan Fatihah Bapak Ibu kepada Rasulullah SAW. Jadi saya harus membaca Fatihah di depan guru saya, persis dengan bacaan guru saya. Guru saya persis dengan gurunya, guru saya persis dengan gurunya, sampai kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi, tapi ini sanadnya melalui jalur jin. Jadi ada sahabat Nabi namanya Samhuris. Dia hidup ribuan tahun, dia ngaji Fatihah kepada Nabi. Tapi muridnya Samhuris ini sudah manusia, qadil jin. Kemudian kepada muridnya kepada guru saya kepada saya. Bacaannya persis dengan yang dibaca guru saya persis dengan gurunya persis dengan gurunya, sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Itu saking pentingnya dalam ilmu agama yang namanya apa? Sanad, mata rantai. Nanti mau baca Fatihah bareng-bareng? Nah, supaya ada keberkahan. Fatihah jenengan pernah saya dengarkan, saya Fatihahnya pernah didengarkan guru saya, nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan selain Fatihah juga ada surat Yasin, ada ayat kursi. Tapi nanti paling vital, paling penting adalah termasuk bacaan suratul Fatihah. Ini di sini tadarusnya sudah khatam? Baru juz berapa? Oh, tiap hari satu. Yang deres sendiri sudah ada yang khatam? Belum, karena masih ada tamu. Oh, masih ada tamu. Nyambi kerja. Alhamdulillah, ini semangatnya sudah luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan. Yang penting jus-jusnya diingat beruntun. Jangan yang diingat hanya jus melon, jus tomat, jus jeruk, jus alpukat. Tapi jusnya yang di Al-Quran ini juga perlu untuk diingat. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di akhir sesi kita baca Fatihah bersama-sama dengan berharap keberkahan. Soalnya dengan keberkahan ini mudah-mudahan kita di bawah panji-panji Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin.
Oke, sebelum kami menyampaikan, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah ini Ramadannya beda ya dengan Indonesia kemarin mulainya. Tidak apa-apa karena memang matlaknya beda dan ikuti di mana negara ibu tinggal. Jadi nanti pun malam ganjilnya nggak usah mengikuti malam ganjil Indonesia. Malam ganjil Indonesianya beda dengan malam ganjilnya sini, benar? Ikuti di mana kita tinggal. Lailatul Qadar disesuaikan dengan di mana kita akan tinggal. Yang penting kita tidak melupakan keberkahan. Berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu ada 3. Sudah ada yang pernah dengar? Berkah itu ada 3. Barakatul zaman, wa barakatul makan, wa barakatul a'yan. Berkah yang berhubungan dengan zaman atau waktu. Sama-sama hari, tapi hari Jumat adalah hari yang mulia, hari yang diberkahi oleh Allah. Maka siapapun yang berdoa di malam Jumat atau di hari Jumat sampai dengan maghrib, mulai dari maghrib malam Jumat sampai dengan maghrib malam Sabtu, itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Hari yang paling diberkahi oleh Allah dalam seminggu. Oleh karena itu Allah menentukan siapapun yang berdoa di hari Jumat atau malam Jumat, ada satu waktu yang jika doa itu tepat di waktu itu, Allah pasti kabulkan segala doa-doanya. Tapi di mana sengaja dirahasiakan oleh Allah. Sebelum Jumat, setelah asar, setelah subuh, sengaja dirahasiakan oleh Allah agar manusia tidak memilih-milih, agar manusia beramal sepenuhnya. Kalau bisa dijaring dari malam Jumat, paginya, siangnya, sorenya, sama dengan Lailatul Qadar. Kalau Allah ngasih tahu kira-kira Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Kira-kira dari tanggal 1 semangat gak ibu-ibu? Dicari malam 27 saja ini. Ibadahnya sama dengan 1000 bulan. 83 tahun. Masya Allah. Makanya Allah sengaja rahasiakan agar apa? Agar kita selalu mencari. Mungkin Lailatul Qadar ditemukan di malam pertama, bisa. Malam kedua bisa, malam ketiga bisa. Walaupun menurut para ulama di malam-malam ganjil di 10 terakhir, tapi tidak menutup kemungkinan Allah menentukan di hari lain. Oleh karena itu, tugas manusia adalah mencari dengan banyak beramal. Itu termasuk yang dirahasiakan oleh Allah. Dan ada satu lagi yang dirahasiakan oleh Allah, yaitu amalan yang bersamaan dengan ridha Allah. Ini penting, urusan akidah. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga, bukan karena amal kita, tapi kita masuk surga semata-mata karena ridha, semata-mata karena rahmat Allah. Tapi ridho dan rahmat Allah itu selalu bersamaan dengan salah satu amal kebaikan yang kita lakukan seumur hidup. Jadi yang kita lakukan amal kebaikan seumur hidup, sekecil apapun, itu jika kita ditakdirkan oleh Allah masuk surga, maka di antara amal itu pas kita beramal bersamaan dengan ridho Allah, itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Amin. Itu amal yang mana? Dirahasiakan oleh Allah. Seandainya dikasih tahu, amalan yang menyebabkan kamu masuk surga adalah sholat tahajud. Rajinnya sholat tahajud doang. Yang lainnya no. Tapi sengaja Allah rahasiakan. Silahkan cari, beramallah yang banyak. Sedekah, oke. Sholat tahajud, yes. Kemudian puasa sunnah, oke, misalnya. Cari amal sebaik-baiknya. Siapa tahu di antara sekian banyak amal kita, ada yang bersamaan dengan ridho Allah. Itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Terus amal yang lain apa? Linaili darajatil jannah. Semakin banyak amal kebaikan kita akan meningkatkan derajat kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa amal yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi tadi malam Jumat luar biasa. Termasuk bulan suci
Ramadan. Di situ ada barokatuz zaman. Barokahnya waktu. Jadi secara pahala sama nggak beramal di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan? Sama apa beda? Beda. Secara kuantitas dan kualitas Ramadan lebih unggul pahalanya. Itu gara-gara barokahnya waktu, barokahnya zaman. Kemudian ada barokatul makan. Ada beberapa tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang pergi ke tanah suci? Belum. Tanah suci umat Islam ada berapa? Kalau yang bisa jawab, hadiahnya umroh. Tanah suci dua, tiga. Tanah suci ada tiga. Masjidil Aqsa. Umrohnya nanti ketemu di Mekah. Tiketnya Silahkan ke sana, nanti sampai di Mekah saya antar umrohnya. Masya Allah. Alhamdulillah saya juga sering mengantar, jadi pembimbing umroh tiap tahun. Alhamdulillah 3 kali 4 kali umroh, dan alhamdulillah ini kalau dapat nikmat boleh cerita. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Jika dapat nikmat boleh diceritakan. Orang-orang yang baik yang kira-kira tidak hasud, dan saya anggap ibu-ibu orang baik. Amin. Alhamdulillah saya dapat nikmat tiap tahun dapat menunaikan ibadah haji. Sejak tahun 2004, 5, 6, 7, 8 sampai 19 terus tanpa putus. Berapa kali? 17 kali atau berapa itu? 15 kali. Kemudian tahun 20, 21 corona, libur 2 kali. 22, 23, 24. Haji lagi, insya Allah 25 haji lagi. Berapa kali? 18 kali kurang lebih. Pengen tahu rahasianya? Pengen aja apa pengen banget? Bisa ke tanah suci, alhamdulillah. Dan dari sini sebenarnya lebih gampang loh Bu. Iya. Tapi susah haji ya. Agak susah. Oh, kalau kuotanya mungkin gampang kali ya sebenarnya dari sini. Tapi ya mungkin begitulah di haji itu kadang-kadang ya suka begitu. Dari Indonesia juga sebenarnya bisa, tapi yang langsung berangkat tuh haji plus. Haji plus. Kalau haji biasa antriannya sekarang sudah sekitar 30 tahun. Sudah keduluan kadang. Yang penting niat. Soalnya apa? Nabi itu dalam sebuah hadis ada ancaman. Ada ancaman. Barang siapa yang tidak ada niat di hatinya untuk menunaikan ibadah haji, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Jika kita tidak ada niatan, azam, berkeinginan kuat untuk menunaikan haji, jika diberikan kemampuan oleh Allah, maka silahkan meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah min, minimal ada niat. Tapi niat ya dibuktikan dengan nabung. Ya gitu. Kalau niat-niat doang itu belum niat namanya. Namanya azam, baru harapan. Ya walaupun sedikit 100.000, 200.000 itu dibuktikan, dikhususkan. Insya Allah ini satu resep agar cepat ke sana. Selain nanti doa insya Allah, ini kita khususkan. Misalnya kita punya uang 100.000 katakanlah. Mungkin mau tiap minggu, mau mungkin tiap hari, diniati khusus. Saya niatkan uang ini untuk haji atau untuk umroh. Tidak usah diganggu gugat, mau ada perlu apapun. Ini adalah bukti daripada niat kita. Syukur-syukur kalau sudah sampai 25 juta lebih dikit didaftarkan di Indonesia untuk daftar haji. Kalau sudah niat, kalau sudah haji, ini diterangkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah Imam Al-Haddad. Seandainya umurnya tidak sampai, maka dia sudah berhak untuk mendapatkan pahala haji. Enak nggak? Enak. Orang usah ke Mekah, tidak usah capek-capek, dapat pahala haji. Tapi syaratnya tadi, niat yang dibuktikan dengan tindakan. Benar. Nabung, ataupun daftar di Kemenak,
Tidak usah dipikir kapan berangkatnya, itu tidak penting. Yang penting sudah daftar, itu masuk kategori niatul mukmin khairum min amalih. Niat orang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Hadis Nabi itu menjelaskan, termasuk contohnya ini. Seandainya kapan-kapan dipanggil oleh Allah, belum sempat menunaikan ibadah haji, sudah mendapatkan pahala haji. Nanti kalau di akhirat tinggal gampang. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau tidak haji? Sebenarnya saya sudah pengen haji, malaikat. Tapi keduluan, lo cabut duluan. Yang salah bukan saya. Saya sudah niat, saya sudah nabung. Kok lo cabut duluan? Nah, yang salah siapa? Nah, gitu loh. Itu kalau kita istilahnya visualkan. Tapi yang jelas hadisnya demikian. Kalau sudah dibuktikan dengan niat yang nyata, fa insya Allah, kalaupun nyawa tidak nutut, insya Allah sudah dikasih pahala yang sempurna, pahala haji. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu, ini penting. Itu tadi saya tanyakan, tanah suci umat Islam ini ada 3. Tanah suci Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, kemudian Baitul Maqdis Palestina atau Al-Quds. Ini 3-tiganya adalah tanah suci yang di sana ada barokatul makan, berkah yang disebabkan oleh tempat. Makkah itu pahala semua amal kebaikan dilipat gandakan 100.000 kali. Misalnya sholat tahajud 2 rakaat di Mekah, itu pahalanya sama dengan sholat tahajud dikalikan 100.000 rakaat di Hong Kong. Di sana hanya 2 rakaat. Siapa yang kuat sholat 100.000 rakaat semalam? Sayyidina Utsman tuh sholat malamnya nggak pernah banyak, hanya 2 rakaat. Tapi 1 rakaat hatam 15 juz, yang kedua hatam 15 juz. Dalam 2 rakaat hatam 30 juz. Banyak apa sedikit sholatnya? Banyak. Cuman 2 rakaat. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan, sahabatnya Nabi, luar biasa. Di Madinah dilipat gandakan 1000 kali. Di Masjidil Aqsa dilipat gandakan pahalanya 500 kali. Itu namanya barokatul makan, berkah yang disebabkan oleh tempat-tempat yang mulia. Mudah-mudahan bisa ke tanah suci semua. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga ini namanya barokatul a'yan, orangnya yang berkah. Sama-sama tempat, masjid adalah, ini saya ulangi. Jadi tadi barokatul zaman, kita ada malam Jum'ah yang mulia, ada bulan Ramadan yang mulia. Barokatul makan, berkah yang disebabkan tempat, ada tanah suci Makkah, ada Madinah, ada Baitul Maqdis Palestina. Sudah ada yang ke Palestina? Belum. Kira-kira siap bantu ke Palestina? Siap. Masya Allah. Jadi di NU itu ada Lazisnu, ada NU Care, ya, yang biasanya menyalurkan bantuannya ke Palestina melalui Mesir. Ya, monggo kalau kita mungkin ada sedikit infak bisa disalurkan melalui Lazisnu untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah saya sudah masuk 2 kali ke Palestina. Memang tidak semua orang berani masuk ke situ. Luar biasa, yang terakhir dalam kondisi genting-gentingnya perang. Itu semua travel sudah dibatalkan semuanya. Kebetulan saya mengawal sejumlah orang yang visanya sudah turun. Kemudian tiket pesawatnya sudah di-booking, hotel-hotelnya juga sudah di-booking semua. Kalau gagal tidak jadi berangkat, hangus semua uang. Saya juga pikir-pikir akhirnya, wah ini pas perang-perangnya. Saya juga masih pengen hidup ya Allah. Alhamdulillah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari pintu Mesir kemudian masuk ke Palestina, alhamdulillah, dan itu sangat ketat. Di sana orang Israel itu, kalau di sini alhamdulillah walaupun non muslim tapi masih menghormati. Kalau di sana itu luar biasa. Kita sampai ke toilet aja, keluar toilet langsung diperiksa, khawatir bawa bom atau apa. Dikawal terus kemana-mana. Pintu Masjidil Aqsa 13 pintu, semua yang jaga adalah tentara Israel.
Orang Palestina sudah nggak ada kekuatan. Tapi alhamdulillah perangnya itu di Gaza. Gaza dengan Masjidil Aqsa itu masih 200 kilo. Dan kondisinya sangat mengenaskan orang-orang yang asli Palestina. Mereka meminta-minta, mau kita kasih uang itu diawasi sama tentara Israel. Kalau dalam jumlah banyak kita bisa ditangkap sama mereka. Makanya di sana itu waktu saya dititipin sejumlah bantuan yang dalam bentuk cash, disuruh ketemu dengan salah seorang pegiat sosial namanya Bu Maryam. Bu Maryam, orang asli Palestina, Bu. Saya cari-cari setelah subuh di Masjidil Aqsa. Saya kaget. Saya kira mimpi atau apa, ini ketemu bidadari dari mana, orangnya cantik, Bu. Asli Palestina itu. Masya Allah. Tapi dia juga takut menerima langsung karena dipantau kamera. Akhirnya kita dicari tempat yang kosong ke kampung-kampung. Tambah takut kita diajak sama orang cantik masuk ke lorong-lorong yang kosong. Masya Allah. Tapi insya Allah kalau ini nanti jadi penduduk surga lebih cantik semua. Amin. Allahumma. Ini kan surga baru kehilangan beberapa bidadari. Ternyata setelah ditanyakan ada di sini. Amin Allahumma. Calon bidadari surga insya Allah. Amin Allahumma. Dan seorang wanita solihah yang kelak masuk di surga itu akan lebih cantik dibanding 40 bidadari. 40 bidadari itu nanti siap untuk menyambut para ahli surga. Tapi kecantikannya tidak bisa mengalahkan kecantikan wanita-wanita solihah yang akan menjadi penghuni surga. Jadi ibu-ibu ini insya Allah jadi calon penghuni surga. Amin. Dengan orang Palestina nggak ada apa-apanya, cantik kan ibu-ibu nanti. Amin. Amin Allahumma. Amin, amin Allahumma. Amin. Amin. Oke, itu barokatul makan. Jadi di sana di Palestina subhanallah dua hal yang tidak pernah berhenti. Satu pendidikan, yang kedua adalah pernikahan. Pokoknya ada perang nggak ada perang, pernikahan jalan. Dan setelah menikah, mereka punya anak sebanyak-banyaknya. Iya, benar. Karena apa? Karena di situ adalah kelahiran tertinggi di dunia adalah Palestina. Satu orang anaknya 15, 12 itu biasa. Banyak yang jihad meninggal. Kalau nggak gitu habis orang Palestina. Jadi wanita di Palestina jihadnya apa? Siap melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Siap. Siap. Siap dikirim ke sana. Jadi 12, 10 itu biasa. Masya Allah. Melahirkan anak juga jihad. Ibu-ibu penerus generasi. Apalagi dapat mendidik anak yang soleh dan solihah. Ini luar biasa. Makanya di sana itu memang yang masih tersisa istilahnya itu ya kebanyakan janda-janda sama anak kecil. Saya sampai bertanya, minuman mahal, beli sesuatu mahal. Di Palestina ini yang murah apa? Isyrahis dalam bahasa Arab. Dia menjawab, ar-rahis ruhul insan. Yang murah itu apa? Nyawa manusia. Itu murah, tiap hari yang dibantai, dibunuh banyak sekali. Masya Allah. Makanya ini termasuk bagian daripada dakwah filantropi. Ada namanya dakwah dengan kedermawanan. Jadi dakwah itu tidak sekedar ceramah seperti ini saja. Dakwah itu tidak sekedar menulis artikel tentang agama, orang sekedar ceramah, tapi orang yang dermawan menyalurkan sumbangannya berapapun bentuknya, itu termasuk bagian daripada dakwah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih utama ucapannya daripada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Dakwah itu intinya mengajak kepada kebaikan. Termasuk bagian daripada mengajak adalah menginfakkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Baitul Maqdis termasuk tempat yang diijabah oleh Allah. Tempat yang diberkahi oleh Allah. Di situ ada Qubbatus Sakhra. Ada masjid batu yang ketika Rasulullah SAW mau Isra dan Mi'raj, beliau menginjakkan kakinya di situ. Jadi itu terkenalnya masjid
terapung karena dia terangkat dari tanah. Dia mau ikut Mi'raj. Ketika Rasulullah mau naik ke atas, dia mau ikut, tapi dilarang oleh malaikat Jibril. Jadi sedikit terangkat dari atas tanah. Sekarang bisa dimasuki di bawahnya. Dan juga di sana ada mihrab Nabi, tempat Nabi menjadi imam seluruh Nabi dan Rasul. Saya sholat di situ sampai bergetar, bahkan sampai nangis saya di situ. Nggak kebayang. Saya yang rumahnya kampung, pelosok desa, bisa sampai di Masjidil Aqsa dan bisa sholat di tempat yang pernah dibuat sholat oleh Rasulullah SAW. Itu namanya kita tabarrukan, ngalap berkah dengan berkahnya tempat. Ini orang Jawa semua buatan? Faham boso Jawa? Tidak lupa Jawanya ya. Walaupun sudah bisa fasih bahasa Hongkong, tapi insya Allah Jawanya tidak akan luntur. Tetap di hati. Nah, tetap ngapak di hati. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, barokatul a'yan. Berkahnya orangnya. Tadi kalau ada barokatul zaman, ada barokatul makan. Yang ketiga, barokatul a'yan. Berkah orangnya. Dan orang yang paling berkah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu enak di zaman Nabi. Ada semua permasalahan, ada segala bentuk masalah, mereka langsung lapor kepada Nabi. Ada sahabat yang pernah berhutang kepada seorang Yahudi. Hutangnya itu 6 kintal korma. Beliau berjanji nanti kalau panen korma akan saya bayar. Ternyata begitu panen, nasibnya kurang baik, panennya gagal. Hanya berhasil mendapatkan 3 kilo untuk membayar 6 kintal. Kurang banyak apa? Cukup? Kurang banyak. Akhirnya lapor kepada Nabi. Nabi pun, Masya Allah, sebagai Nabi yang luar biasa, rahmah kepada umatnya, rahmah kepada sahabatnya, sayang. Oke, kalau gitu saya datang, panggil nanti yang hutang kamu, carikan tutup, yang 3 kilo itu kamu tutupi. Tapi sebelum ditutupi, fabasaqalahu thalatha basaqatin, Nabi meludahi 3 kali korma tersebut. Kemudian datanglah orang yang Yahudi tadi yang menghutangi. Kemudian Nabi sendiri yang menakar. Ditakarlah 1 kilo, 2 kilo. Kemudian disuruh melanjutkan oleh yang punya rumah tadi. Oke, lanjutkan, takar sampai utang kamu lunas. Tapi jangan pernah melihat yang ada di depan kamu. Jadi nakarnya gini. Tidak dilihat sampai 6 kintal. Itu namanya barokahnya Nabi. 3 kilo bisa melunasi hutang 6 kintal. Pernah juga sahabat Jabir yang ketika habis selesai perang Khandaq mempersilahkan Nabi untuk makan sendirian. Tapi Nabi woro-woro kepada semua sahabat, semua sahabat, ayo kita dijamu sahabat Jabir. Dia menyembelih kambing, padahal kambingnya kecil, rotinya sedikit. Yang bingung istrinya Jabir. Ibu-ibu kalau menerima tamu banyak ternyata persediaan sedikit, bingung nggak? Bingung kesana kemari, roknya dicincing, ngalor ngidul ngetan ngulon, bingung. Setelah Nabi datang, beliau langsung mana kidirnya? Kidir itu tempat masak kambingnya, itu diludahi 3 kali kemudian ditutup. Wahai Jabir, silahkan yang datang nanti ambilkan, tapi jangan engkau melihat. Jadi semua orang sahabat yang menggali parit di Madinah semua makan, kenyang semua dan barangnya masih utuh. Itu namanya barokatul a'yan, berkahnya Nabi, Masya Allah. Itu kalau yang meludahi Nabi. Kalau yang meludahi Ustadz viral. Ada dulu ceritanya tukang bakso gitu diludahi dulu sebelum dikasihkan. Katanya ngikut Nabi, tapi salah itu. Ludah Nabi disamakan dengan dia. Masya Allah. Terus satu lagi. Ini termasuk berkahnya Nabi dan berkahnya tempat adalah masjid. Adalah masjid. Asy-Sya'rawi, kenapa masjid itu kok berkah? Kira-kira. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa masjid menjadi tempat yang berkah? Karena tempat beribadah. Tempat beribadah. Kemudian apa lagi? Karena rumah Allah. Kemudian apa lagi? Tempat suci.
Tempat yang suci. Terus apa lagi? Rumah yang istimewa. Yang istimewa. Tapi di sini jarang masjid ya. Aha. Pada satu ketika di Madinah itu ada sumur namanya Bi'ru Ghors. Nanti kalau bisa ke sana bisa mengunjungi sumur itu. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat yang mencatat doa kita dan sumur itu sekarang masih ada. Namanya Bi'ru Ghors. Sumur itu yang dipakai oleh Nabi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan Nabi berwasiat ketika meninggal dunia nanti dimandikan dari sumur tersebut. Nanti dimandikan dari sumur tersebut. Akhirnya satu ketika Sayyidina Ali yang diwasiati begitu Nabi meninggal dimandikan dari air sumur tersebut. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu satu ketika beliau dimimpikan dan beliau dikasih tahu kemana bekas air, bekas mandi Rasulullah SAW itu dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu muktamar itu semua ulama-ulama sedunia berkumpul, termasuk Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, termasuk ada pimpinannya yang termasuk ulama senior. Itu beliau bertanya, kemanakah air bekas air mandi Nabi? Apakah pergi ke tanah kemudian selesai dan menghilang? Apakah dibawa oleh Allah ke satu tempat? Maka forum para ulama-ulama besar itu tidak ada yang bisa menjawab. Sampai-sampai ketuanya itu malu. Akhirnya beliau menyatakan, kasih aku waktu 3 hari. Saya mau munajat kepada Allah. Saya mau istikharah kepada Allah, minta petunjuk. Akhirnya setelah itu forum ditutup, nanti 3 hari lagi akan dijawab. Pimpinan forum itu bermunajat kepada Allah, istikharah di malam hari, dan beliau dimimpikan. Dalam mimpinya itu ketemu Rasulullah SAW bersama beberapa orang di belakangnya. Ya, baca sholawat. Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Ketika nama Nabi disebut, maka disunahkan untuk bersolawat. Kalau tidak membaca sholat, dianggap orang yang bakhil atau mau nggak dianggap orang pelit? Nggak mau. Dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma. Saya ulangi lagi, harus kompak sholawatnya. Dalam mimpinya pimpinan forum tersebut bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah dan didampingi beberapa orang di belakangnya. Kemudian pimpinan forum tersebut akhirnya tanya, wahai Rasulullah, saya mendapatkan pertanyaan dan tidak mampu menjawab. Ketika engkau meninggal dan dimandikan, kemana arah air itu? Maka Rasulullah SAW tidak menjawab langsung, tapi beliau bilang, orang yang di belakang saya ini yang menjawab. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Akhirnya orang di belakang itu menjawab, setelah Nabi mandi, airnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan diturunkan kembali bersama dengan hujan. Di mana-mana tempat yang ditetesi air bekas air mandi Rasulullah SAW, disitulah akan dibangun masjid. Masya Allah. Jadi masjid itu berkah, termasuk ada tetesan-tetesan air dari bekas air mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketua forum tersebut terbangunkan. Begitu bangun, wah dia bangga. Wah besok saya bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ulama manapun. Begitu forum dibuka, dia langsung mengatakan, Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus Imam Sya'rawi tadi yang pura-pura tanya, bilang begini, wahai Syekh, engkau mendapatkan jawaban dari Rasulullah langsung atau orang yang di belakang Rasulullah? Dia kaget, loh kok tahu? Di mimpi saya kan yang jawab tidak Rasul, tapi yang jawab siapa? Orang yang di belakang Rasulullah. Dia kaget. Wah, berarti ini yang bertanya bukan orang sembarangan. Setelah forum ditutup, kemudian beliau bertanya langsung, wahai Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kenapa engkau bisa tahu mimpi saya ya bertemu dengan Rasulullah dan beberapa orang di belakangnya?
Jawab Syekh Mutawalli Asy'arawi, karena orang yang di belakang Rasul yang menjawab itu adalah saya. Subhanallah, ini ulama-ulama, para wali-wali Allah, rohnya bisa bersambung, bisa berkomunikasi di alam sana. Itulah makanya masjid adalah tempat yang berkah. Itu tadi barokatul zaman, barokatul makan, wa barokatul a'yan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah barokatul zaman yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Baca sholawat dulu. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Allah ala yasin habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullil mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sampai jam berapa Mbak Ica? Di PDF jam berapa nanti? 4.30. Perjalanan 30 menit. Oh, oke. Deket. Yeah. Berarti masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Yeah. Senang dilanjutkan? Insya Allah. Saya juga banyak di channel YouTube, nanti bisa dilihat juga. Abu Abul Faraj kalau punya ini saya sendiri. Ya, nanti insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini kita ngalap berkah ya dengan bulan Ramadan. Tadi saya tes dulu, barokah ada berapa? 3. Apa makna barokah tadi? Keberkahan yang Tambahnya kebaikan. Berkah ada 3. Yang pertama barokah zaman. Yang kedua barokah tempat. Yang ketiga barokah orang. Jadi orang ini juga banyak berkah. Tidak hanya Rasulullah, tapi para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para kekasih Allah itu juga berkahi. Makanya kalau pas ada undangan didatangkan kiai besar dari Indonesia, Rais Suriah NU, insya Allah mereka adalah orang-orang yang berkah. Kalaupun nggak bisa salaman, memandang kepada mereka adalah keberkahan. Karena apa? Dulu di India itu ada seorang ulama besar, namanya Syekh Abdul Qadir Ar-Ru'aibari. Ini bukti keberkahan orang. Pada satu ketika mau ada pesta di Sungai Gangga, itu orang wanita-wanita, kalau kita orang mau muslimatan gitu, mau pergi muslimatan atau majelis ta'lim, itu jalan kaki mau menuju ke Sungai Gangga. Begitu melihat Syekh Abdul Qadir Ar-Ru'aibari, beliau sedang berwudu. Kemudian beliau menghentikan wudunya, mengambil batu, kemudian sambil zikir la ilaha illallah, batunya dilemparkan. Itu ratusan orang yang mau berjalan ke Sungai Gangga, mulutnya tidak bisa berhenti, langsung mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan tidak berhenti. Begitu mereka berhenti, langsung membalikkan badannya, mencari Syekh Abdul Qadir dan menyatakan masuk Islam. Insya Allah ini termasuk orang yang berkah. Dalam hitungan 5 menit, ratusan orang masuk Islam. Kalau kita coba niru, ada orang yang main judi di bawah bambu, kalau di desa-desa itu kan, kita ambilkan batu, saya lemparin,
Kira-kira mereka mengejar saya apa mereka jadi orang yang sadar? Masya Allah. Mengejar saya kira-kira. Mungkin dipukuli. Tapi ini Syekh Ar-Ru'aiburi adalah berkah. Makanya tadi berkah waktu, berkah tempat, sama berkahnya orang. Mana-mana saja di antara tiga ini yang berhasil kita dapatkan, silahkan. Jangan pernah kau sia-siakan. Kali ini ibu-ibu sekalian mendapatkan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan lahir dan batin. Ada kesempatan walaupun hanya hari Sabtu, Ahad, alhamdulillah kesempatan itu ada. Maka manfaatkan kesempatan itu untuk meraih keberkahan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu kewajibannya puasa. Tapi keberkahan amal di luar puasa itu banyak. Itu banyak. Sekarang kira-kira di bulan Ramadan ini, Ramadan itu ibarat mall besar. Di sana ada berbagai jenis barang-barang belanjaan. Maka kita perlu fokus. Ibadah-ibadah apa saja yang mampu kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau puasanya wajib, selagi tidak ada halangan, tidak ada uzur, tidak ada darurat, silahkan dilaksanakan sesuai kemampuannya. Kemudian amalan apa lagi? Kita harus punya target. Oh kalau terawih misalnya kok susah, di rumah majikan masih kerja. Oke, kita punya target yang lain. Apa amalan apalagi Ramadan yang bisa kita kerjakan? Sholat malam sulit? Tidak. Tadarus gampang? Alhamdulillah. Itu jadi target kita. Kemudian sedekah gampang? Yang disedekahi ada? Kalau di sini orang kaya semua disedekahkan ke siapa? Ada yang nggak kerja mungkin? Oh, orang-orang tua. Ya udah. Ini Ramadan luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan. Sama-sama bersedekah di luar Ramadan dan di bulan Ramadan beda pahalanya. Makanya ini walaupun saya ulang-ulang di majelis ta'lim yang tadi, Ramadan ini harus mendapatkan hasil. Apa ciri daripada puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama dengan orang yang berhaji di tanah suci. Apa ciri daripada haji yang mabrur yang diterima oleh Allah? Tambah kebaikannya. Itu dia jawabannya. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, semua amal yang engkau lakukan, tanda-tanda daripada amal itu diterima oleh Allah adalah satu. Antara sebelum dan sesudah terjadi perubahan, sesudahnya lebih baik daripada sebelumnya. Apabila sebelum Ramadan sudah banyak beramal, setelah puasa Ramadan, kemudian habis Ramadan, kok amalnya lebih berkurang daripada sebelum Ramadan, itu tanda, ingat, hati-hati, puasa yang tidak diterima oleh Allah. Puasa yang diterima oleh Allah adalah kebaikan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, ini akan lebih banyak setelah Ramadan. Sebelum Ramadan misalnya masih berat bangun sholat malam. Habis Ramadan di bulan Syawal kok ringan. Itu berarti tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan bersedekah berat, setelah puasa Syawal ringan sedekah, berapapun nilainya, itu tanda berarti amal jenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada perubahan perilaku, ada perubahan ucapan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi perubahan ini menyangkut dua hal. Yang pertama adalah perubahan ucapan. Yang kedua perubahan kelakuan. Oleh karena itu ucapan di bulan Ramadan ini mulai dilatih. Kita jaga hati, jaga lisan, juga jaga jari. Buat apa jari ini? Hati-hati jari ini kalau memegang setan gepeng.
Setan gepeng itu apa? Ini bukankah setan gepeng? Ini kata Kiai Jawa, setan gepeng. Artinya apa? HP itu bisa bermanfaat, tapi juga bisa madharat. Bisa untuk kebaikan bisa. Bisa untuk kejahatan juga bisa. Untuk kemaksiatan juga bisa. Oleh karena itu, lisan harus dijaga, jari harus dijaga. Karena apa? Antara lisan dan hati ini dosanya sama dan setara. Misalnya ghibah. Tahu ghibah? Asik nggak? Ya, asik nggak? Kira-kira kalau ada temannya ghibah ikut nimbrung asik ataupun ikut? Jujur. Jujur lebih baik. Rata-rata begitu. Ghibah, ngapusi itu yang dilakukan dengan lisan, dosanya sama yang dilakukan dengan tulisan. Jadi maharuma nutquhu haruma kitabatuhu. Apa yang haram diucapkan, haram juga dituliskan. Kalau misalnya, oh saya di bulan Ramadan alhamdulillah mulut dikunci rapet banget. Tapi statusnya ini apa ngatain kawannya, oh jadi kawan kok sering dibantu nggak pernah balas budi macam-macam. Kemudian oh jadi kawan nggak bisa diajak gantian, sukanya ngutang aja tapi kalau dihutangin sulit misalnya, atau yang lain-lain yang ghibah ataupun mengadu domba yang dilakukan dengan jari kita, dosanya sama persis. Dalam kitab Is'adur Rafiq dijelaskan dengan dosa yang dipakai dengan lisan kita. Oleh karena itu harus menjaga hati, menjaga lisan dan juga menjaga jari. Kemudian kalau sudah kita latih, fa insya Allah di bulan Syawal yang akan datang kita akan menjadi manusia yang lahir lebih bagus. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Calon bidadari. Amin. Wah, semangat pokoknya ya. Kemudian kelakuan ya. Jadi yang satu perubahan ucapan dan yang kedua kelakuan. Yang sebelum Ramadan kelakuan-kelakuan yang kurang baik, pasca Ramadan kalau mau dikatakan puasanya diterima, kalau mau puasanya menjadi puasa yang makbul, setelah Ramadan harus berhasil mengubah kelakuannya. Kayak tadi saya sebutkan puasanya ular dan puasanya ulat. Ada ular, ada tahu ulo? Ulo itu poso tah mboten? Poso. Ulo iku nak wis tuwa, kulite wis rusak, iku poso dhisik 3 dina bar poso, nanti langsung kulite jadi mengkilat muda lagi. Bener gitu enggak? Tapi nak ulo itu sebelum poso sama setelah puasa bedanya. Nak setelah puasa dia jadi glowing, jadi langsing. Tapi kelakuannya masih sama. Jenenge ulang ngerti cedaki nyembur, ijeh galak karo koncone, ijeh nyokotan, ijeh mangani wong. Lah kira-kira ana ora wong sing posone model poso ula? Sak durunge poso karo sak bare poso ijeh galak, ijeh padha wae senengane nyokot koncone. Senengane nyelatu koncone. Kira-kira ada enggak yang begitu? Insya Allah enggak hadir di tempat ini. Amin Allahumma. Tidak ada di sini. Amin Allahumma. Itu nak nopo tadi posone ular iku mengganggu lingkungan, merusak lingkungan, jahat sak jahat-jahate. Tapi setelah puasa jadi kepompong jadi kupu hewan yang indah, disebut dalam syair-syair cinta, berfungsi untuk nopo? Membantu penyerbukan, bermanfaat untuk lingkungan.
Jadi tidak hanya berubah fisiknya juga menjadi lebih cantik, tapi kelakuannya, inner beauty-nya juga lebih cantik. Jadi cantik luar dalam. Pengen cantik luarnya saja atau luar dalam? Nah, kalau luarnya saja habis puasa kan yang agak berat jadi yang kurang glowing tambah glowing. Nah, tapi kalau kelakuannya tidak bisa berubah, maka seperti mau jadi ular apa jadi ulat? Mau jadi ular apa mau jadi ulat? Mau jadi kupu yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir kita semua tidak bisa mengandalkan amal. Amal kita minim sekali. Yang bisa kita andalkan selalu mencari ridha Allah dan beramal sesuai dengan kemampuan kita. Dan satu lagi termasuk yang bisa kita buat gondelan adalah kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya mendapatkan syafaat, kita harus tanamkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak pernah, kalau kita mencintai Nabi, insya Allah cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Cinta kita akan dibalas lebih cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu selalu merindukan kita. Jenengan terasa nggak kalau pernah dirindukan Rasulullah? Dalam hadis ini mungkin kalau belum pernah dengar, Nabi pernah menyebutkan, wadittu anni law laqitu ikhwanana. Beliau berkata kepada para sahabatnya, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadittu law anni laqitu ikhwanana. Saya senang, saya demen, saya cinta andai kata saya bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, awalaisa nahnu ikhwanak, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, la antum ashabi, kalian ini sahabatku tapi bukan saudaraku. Ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Yang disebut dengan saudaraku adalah mereka orang-orang yang beriman kepadaku tapi mereka belum pernah melihatku. Kita semua enggak ini orang yang beriman kepada Nabi walaupun belum pernah melihat Nabi. Kita semua benar? Itu disebutkan oleh Nabi, saya rindu ketemu dengan saudara-saudaraku. Berarti kita semua ini dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu. Jenengan pernah merasa kalau dirindukan Nabi? Rasa. Apa rasanya, Bu? Rasanya kan karena kita ini ibaratnya bagian Rasulullah. Kemudian rindu itu harus kita jawab dengan rindu. Kita juga harus rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kembali mencintai Nabi karena kita dicintai oleh Nabi. Sekarang apa buktinya kalau kita ini sudah cinta kepada Nabi? Padahal cinta itu syaratnya adalah menjadi persyaratan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca, ketika baca sholawat, pernah nggak hati kita merasa bergetar? Hati kita merasa terenyuh dan kadang tidak terasa air mata menetes. Sering. Alhamdulillah. Itu termasuk. Jadi termasuk cinta kita kepada Nabi. Apa bukti cinta kita kepada Nabi? Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min zikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering mengingat sesuatu tersebut dan sering menyebutnya. Ini persyaratan. Semuanya pernah jatuh cinta? Pernah. Sudah punya anak semuanya? Sudah. Cucu bahkan? Saya sudah. Cintanya kepada anak dan cucu luar biasa atau cinta biasa? Luar biasa. Cinta kepada suami? Luar biasa. Kayaknya kok ragu-ragu kalau ditanya cinta suami. Cinta anak, cinta cucu, luar biasa. Cinta suami? Gak ada ya. Gak ada. Jadi kaedahnya kalau menurut kitab, barang siapa yang mencintai sesuatu
akan sering mengingatnya, akan sering menyebutnya. Jadi kalau dulu pernah jatuh cinta, itu kan pikiran kita selalu kepada orang yang kita cintai. Siang jadi bayangan, malam jadi impian, kan gitu. Mau makan ingat, mau tidur ingat, anak. Mau makan ingat, cucu. Wah, suami nggak dapat sama sekali ini. Sedikit. Masya Allah. Diwakafkan ya suaminya untuk kebaikan. Wakaf di jalan Allah. Loh, berjuang maksudnya diwakafkan itu. Oke, maksudnya kita ini kadang-kadang juga perlu mewakafkan waktu. Maksudnya itu kata kiasan yang di sini kan menyempatkan datang ke sini namanya mewakafkan diri kita untuk berjihad di jalan Allah. Benar? Ya begitu. Kita ini sama mewakafkan itu istilahnya diri saya untuk kebaikan, untuk majelis, itu mewakafkan diri kita. Ya, kalau ada suami yang mewakafkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah, ya seperti dulu para sahabat, istrinya merelakan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok sampai situ tadi? Oh, cinta. Jadi tanda-tanda cinta yang pertama selalu ingat. Selalu ingat. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, harus banyak-banyak mengingat Rasulullah yang dibuktikan dengan banyak membaca Jadi ibadah yang paling ringan itu sholawat. Sholawat itu dibaca dalam keadaan wudhu, tidak wudhu, boleh. Dalam keadaan ikhlas, nggak ikhlas, diterima oleh Allah. Amal yang paling hebat itu sholawat. Coba kalau kita sholat, puasa, nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Tapi yang namanya sholawat, mau sambil pamer, mau nampilin suara yang indah biar didengar orang banyak, itu pun dapat pahala. Karena kebesaran Rasulullah SAW, karena barokahnya Rasulullah. Jadi ikhlas nggak ikhlas semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bukti cinta kita kepada Nabi yang pertama dibuktikan dengan banyak membaca. Yang kedua, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, ini ciri orang yang mencintai adalah dia sebagai hambanya. Hambanya itu sebagai anak buahnya, sebagai budaknya. Dulu di zaman perbudakan, yang namanya budak kan manut 100% dengan perintah bosnya. Disuruh ke kanan-kanan, kiri-kiri, ke timur-timur, ke barat, ke barat. Orang yang cinta begitu sama yang dicintai. Masih ingat yang masa-masa lalu? Yang suaminya di Pahit ya, pahit. Loh, kalau kita mencintai seseorang walaupun hujan, yang belikan bakso, kita berangkat nggak? Berangkat. Karena orang yang mencintai sesuatu itu siap patuh apapun. Kalau kita bilang cinta kepada Nabi, kita harus patuh dan taat kepada Nabi. Ada loh di Madinah gunung yang tidak punya akal, tidak punya otak. Gara-gara cintanya kepada Nabi, dijamin akan menjadi penghuni surga. Amin. Gunung apa kira-kira? Jabal Uhud. Itu ahadu jibalil jannah. Salah satu gunung yang akan menjadi penghuni surga. Gara-gara apa? Cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukti cinta yang kedua, kita adalah nurut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini yang penurut semua kepada Nabi. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga apa ciri orang yang mencintai? Mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Ya seperti tadi, ketika Nabi mencintai anak yatim, silahkan Anda juga harus mencintai anak yatim. Ketika di bulan Ramadan Nabi sering mudarasatul Quran, deres Al-Quran, silahkan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Ketika di bulan Ramadan Rasulullah menjadi orang yang paling dermawan, silahkan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Yang terakhir, buktikan cinta Anda kepada Nabi dengan kita mengenal sosok orang yang kita cintai. Sejauh mana jenengan mengenal Nabi? Coba sekarang saya tanya,
istrinya Raffi Ahmad namanya siapa? Oh, hafal semua. Oke. Sekarang saya tanya, istri-istri Nabi setelah beliau meninggal, sebutkan. Ayo satu. Ya, Aisyah satu. Oke. Zainab, oke. Aisyah binti Abu Bakar. Ayah satu. Nomor 2 Zainab binti Jahsh. Ya, oke. Sofia. Sofia. Oke. Nanti dibuka di Google, harus hafal. Istri Nabi itu disebut Ummul Mukminin. Apa artinya Ummul Mukminin? Ibunya orang mukmin. Kinaiti semua orang mukmin bukan? Berarti semua istri Nabi itu statusnya adalah ibu kita. Makanya tidak boleh dinikahi. Setelah Nabi meninggal tidak boleh istri Nabi itu dinikahi. Karena apa? Statusnya sebagai ibu orang mukmin. Kita ini berarti sebagai anaknya. Para istri Nabi adalah sebagai ibu kita. Adakah orang yang tidak kenal nama ibu-ibunya? Ibu kita sendiri. Tidak kenal. Masya Allah. Ini nanti kalau kita mau buktikan cinta kita kepada Nabi, silahkan dihafalkan. Anak Nabi ada 6, istri Nabi ada 9 setelah beliau meninggal. Dihafalkan. Itu termasuk tanda ciri kita cinta kepada Nabi. Masa nama ibunya nggak hafal? Nama ibunya. Jadi kita harus hafal nama ibu kita, yaitu istri-istri Nabi. Ya, ini mudah-mudahan dengan ciri-ciri cinta itu bisa kita laksanakan. Fa insya Allah kalau kita sudah membuktikan cinta kita, insya Allah kita tidak akan kecewa. Di hari kiamat kita akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, kayaknya sudah tinggal 5 menit. Kalau ada pertanyaan satu mungkin silahkan sebelum saya tutup. Dan nanti kita akhiri dengan membaca Fatihah bersama. Yang Fatihahnya nanti didengarkan dulu Fatihah saya. Setelah itu ibu-ibu, mudah-mudahan keberkahan Fatihah itu nyambung kepada guru saya, gurunya kepada gurunya, gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan al-musalsal bi qiraati suratil Fatihah. Saya ada teksnya, nama-nama guru saya komplit. Kalau mungkin perlu nanti dikirim lewat WA, saya kirim. Saya dari guru saya namanya siapa, gurunya lagi namanya siapa, namanya siapa, namanya siapa, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kalau ada pertanyaan dulu. Kiai, mohon maaf saya Ya, monggo. tapi berbeda. Di luar Boleh, silakan. ini kalau punya anak laki-laki terus juga kan sudah menikah tapi dia belum bisa mencukupi istrinya, apakah wajib saya sebagai orang tua membantu? Anak laki-laki yang sudah menikah. Oke, dalam pandangan fikih, ketika anak sudah balik dan tidak sibuk untuk mencari ilmu, misalnya sudah balik itu katakanlah umur 15 tahun. Kalau baliknya laki-laki itu mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun. Kalau perempuan kan haid atau sudah berumur 15 tahun. Ketika sudah balik dan tidak sedang mencari ilmu agama, misalnya tidak sedang dipondokkan atau tidak sedang mencari ilmu, tidak masih sekolah atau apa, kalau selagi masih mencari ilmu, masih sekolah, itu walaupun balik masih tanggung jawab orang tua. Tapi kalau mereka sudah selesai mencari ilmunya, apalagi sudah mungkin menikah, itu sebenarnya tidak ada kewajiban dari orang tua, tidak ada kewajiban. Tapi kalau orang tua membantu, itu boleh-boleh saja dan juga dianjurkan. Tapi kalau hukum wajib, tidak. Makanya kalau wajib kan nanti konsekuensinya gini, kalau orang tua tidak membantu berarti dosa. Tapi kalau mustahab atau sunnah atau dianjurkan, itu kan selagi mereka masih membutuhkan,
kita ini kan kalau sedekah apa justru dianjurkan kepada family dulu, kepada keluarga dulu sebelum kepada orang lain. Kalaupun mau membantu, mau memberikan sedekah, mau memberikan bantuan, boleh-boleh saja, malah dianjurkan membantu keluarga, tapi tidak wajib. Ketika mereka sudah balik dan sudah tidak mencari ilmu, itu sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tapi ketika mau membantu dipersilahkan. Karena Nabi juga menganjurkan ketika kamu bersedekah silahkan kepada karib kerabat dulu. Nah, itu berarti boleh membantu dan justru dianjurkan. Oke, tapi tidak wajib. Seandainya orang tua tidak membantu, tidak ada dosa bagi orang tua karena sudah balik. Ada lagi pertanyaan? Oke. Allah alam bisawab. Kalau nggak ada, mari kita dengarkan dulu ya bacaan Fatihah. Nanti pokoknya saya anggap bisa semua, mudah-mudahan sama dengan bacaan Fatihah saya. Dan saya ini, kalau dulu kita ini satu persatu memang kepada syekhnya, benar-benar dicocokkan apakah bacaan saya sudah cocok dengan bacaan beliau. Beliau dicocokkan dengan gurunya, gurunya dicocokkan dengan gurunya. Ini karena apa? Karena Fatihah ini penting. Dan Fatihah ini tidak hanya untuk sholat, tapi kata guru saya Said Hamid Al-Kaf yang pernah tinggal di Saudi, menjadi warga Saudi, aslinya orang Kalimantan, Banjar. Beliau mengatakan Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Jadi tidak hanya untuk bacaan sholat, tapi tergantung niat yang membaca. Misalnya kita mau bepergian, kita niat baca Fatihah, mudah-mudahan diberikan keselamatan, baca Fatihah. Kita mau membangun rumah, bacakan Fatihah. Kita mau khitan putra kita, bacakan Fatihah. Kita mau agar rezeki kita berkah, bacakan Fatihah. Tergantung niat siapa yang membaca. Jadi Fatihah ini fungsinya untuk all in, untuk semua keperluan. Ini luar biasa. Karena Al-Fatihah itu adalah namanya surat pembuka. Intisari Al-Quran dikumpulkan dalam Al-Fatihah. Intisari Al-Fatihah dikumpulkan dalam basmalah. Intisari basmalah dikumpulkan dalam ba yang titiknya satu. Bimakana makana. Wabi yakunu yakunu. Jadi intisari daripada Al-Quran dikumpulkan dalam suratul Fatihah. Makanya penting sekali, mudah-mudahan berkah semua. Mari nanti silahkan ditirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar dulu, nanti kalau sudah selesai amin baru ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama dari A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.
Nanti kalau saya bilang saya ijazahkan, jenengan semua bilang qabilna. Qabilna, saya terima, itu bacanya gitu ya. Ini bacaan Al-Fatihah saya ijazahkan sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari para guru saya. Ajaztukum kama ajazani syekhi barakallahu fikum. Qabil. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah berkah. Bacaan Fatihahnya sambung kepada saya kepada guru saya, sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bertemu di lain kesempatan insya Allah. Dan bisa bertemu mungkin di Hong Kong, di Jakarta, di Indonesia, di Mekah insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kelak nanti juga ketemu di surga. Amin Allahumma amin. Berkah hari ini mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semua penyakit kita diangkat oleh Allah. Yang ada permasalahan mudah-mudahan diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah, dan sewaktu-waktu diambil oleh Allah paringono husnul Fatimah, dan mudah-mudahan kelak kita kumpul kembali di surganya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم حصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة واقضي جميع حاجاتنا في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شاء لله لهم وبسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.